dari keluarga ayah saya itu adalah keluarga yang memang muslim yang taat gitu ya, seorang santri semuanya. Tetapi ada suara 3 kali yang memanggil saya. Muslim itu ketika di masjid paling ya percayanya yaitu ada jin Islam, ada jin kafir begitu ya. Nah setelah itu saya seperti dibawa ke 2 alam. Saya dibawa ke 2 alam itu yaitu alam terang dan alam gelap di situ. Jadi itu saya diperlihatkan di situ di mana itu ada tanah lapang begitu, ada tanah lapang. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Kali ini Tama akan menyuguhkan video kesaksian mantan seorang pemakai dan pengedar narkoba. Terima Tuhan Yesus. Karena mimpi ada seseorang yang membawa tongkat dibawa ke alam terang dan ke alam gelap. Wow, luar biasa Mang Ujang urang Bandung geningan Dibawa Tuhan Yesus. Si Mang Ujang mah menibalaga tengajak-ngajak mimin Tama. Baik sobat, mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Perkenalkan dulu, nama saya Ujang Jeni Saifullah. Saya latar belakang dari Muslim, tetapi itulah oleh karena satu anugerah yang Tuhan tarik di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi saya juga belajar tentang agama waktu kecil begitu, karena memang dari keluarga ayah saya itu adalah keluarga yang memang muslim yang taat gitu ya, seorang santri semuanya. Dari keluarga ayah itu hanya ayah saja yang mengenal, tetapi itu pun juga ceritanya menarik, bukan karena ada seseorang yang datang kepada dia atau seorang Kristen atau seorang Nasrani yang datang kepada ayah saya, tapi dia belajar dari Quran sendiri. Ayah saya sekarang sudah almarhum. Nah, tetapi itu pun juga adalah pengalaman yang saya alami begitu. Saya pada waktu itu sebelum ketemu dengan ayah saya itu saya sempat tinggal di Jakarta, dan namun singkat cerita di Jakarta saya kehidupan tidak jauh, saya tetap menjadi seorang yang jauh dari orang tua dan hidup di dalam pergaulan yang bebas begitu, sehingga saya menjadi tambah parah waktu saya tinggal di Jakarta itu. Dan itu saya pakai terus menjadi seorang pengedar ya, seorang pemakai, seorang pecandu dan sebagainya. Tetapi saya tidak pernah masuk dalam penjara, tapi kalau dicari oleh pihak kepolisian itu saya sering. Namun pada waktu itu saya sama kakak saya ditelepon kakak saya lebih dulu mengenal Isa Al-Masih. Nah, singkat cerita saya ditelepon, yang balik ke Bandung begitu atau pulang ke Bandung, mau nggak kamu saya sekolahkan gitu supaya hidup kamu benar gitu, karena kakak saya tahu kehidupan saya, pergaulan saya seorang yang memang hidup di dalam dunia narkoba. Nah, maka dari itu kakak saya biasa seorang kakak layaknya mengasihi adiknya yang dimana punya pergaulan yang buruk. Tetapi satu hal di situ saya manut sama kakak saya pada waktu itu, dan akhirnya saya pulang ke Bandung. Namun kakak saya itu tidak cerita bahwa saya mau dimasukin ke sebuah sekolah Alkitab begitu, tapi kakak saya itu cerita bahwa inilah tempat untuk pembentukan karakter supaya kamu masuk ke tempat ini ya, supaya benar-benar hidup kamu diubahkan begitu, dilepaskan dari keterikatan narkoba gitu ya, pergaulan bebas. Nah, saya kira sekolah itu adalah sekolah di mana ya selayaknya lah saya masuk ke dalam sebuah pesantren, tetapi ternyata bukan. Nah, jadi itu saya menolak pada waktu itu, nggak langsung saya respon begitu, karena ya Bapak Ibu tahu, saudara-saudari, bahwa yang dari latar belakang nggak semudah itu. Sekalipun senakal apapun begitu, tidak semudah itu untuk langsung masuk gitu ya, pindah keyakinan begitu ya, dari latar belakang Muslim ke Kristen, itu tidak semudah itu. Tetapi satu hal waktu itu saya berontak waktu itu, kakak saya terus bersikeras bahwa kalau kamu ingin mempunyai kehidupan masa depan yang benar-benar terjamin begitu ya, hidup kamu benar, paling tidak ya hidup kamu benar jauh dari keterikatan. Tetapi satu hal, saya waktu itu ada satu kerinduan ingin berubah gitu kan, hidup saya di jalanan udah kehidupan saya harus berubah, harus punya masa depan. Nah, tetapi satu hal, saya dimasukinlah ke situ dan saya coba di sekolah Alkitab di Bandung pada waktu itu. Namun tidak lama saya karena menolak, dan saya di situ ya coba dulu di situ, ternyata memang pengajarannya adalah pengajaran tentang Yesus Kristus ya, Alkitab seperti itu, dan saya masuk gereja. Namun saya ada satu kegelisahan, ada satu kekecewaan di situ,
dan saya merasa berdosa dimasukkan ke dalam ke sebuah sekolah gitu yang katanya di situ adalah pembentukan karakter gitu kan, dimana supaya hidup diubahkan, bahwa saya menjadi seorang kafir gitu kan, dan saya merasa benar-benar berdosa. Dan singkat cerita di situ saya kembalilah ke rumah gitu, ke rumah ayah, tetapi rumah itu kosong dan saya baca Al-Quran. Pada waktu itu saya baca Al-Quran, saya mohon ampun gitu ya, saya berdoa di situ. Nah akhirnya di situ saya berdoa dan saya kembali lagi tetapi tidak cukup di situ, saya berontak lagi, masih di dalam dunia seperti itu. Saya masih make gitu ya, masih minum gitu ya, masih merokok, karena saya belum sepenuhnya percaya. Singkat cerita, nah jadi pada waktu karena saya keluar masuk dari sekolah itu, karena prosesnya yang luar biasa di sekolah Alkitab, nah akhirnya saya pulanglah ke rumah ibu saya. Nah di situ memang tidak lama, saya hanya 1 malam saja, dan saya sholat gitu ya, sholat isya ya, sholat isya. Nah di sholat isya itulah saya biasanya kan orang setelah sholat ya pada pulang, saya wiridan dulu, saya berdoa dulu di situ. Lama itu bukan berdoa apa-apa, tapi saya berdoa minta ampun, baca Alkitabnya orang Kristen. Saya udah masuk gereja, begitu saya udah nyanyi-nyanyi rohani gitu kan, yang orang Kristen biasa nyanyikan seperti itu. Dan saya minta ampun sampai benar-benar saya menangis, minta ampun, saya mohon tunjukkan kepada kami jalan yang lurus gitu ya, dan saya berdoa mohon ampun, pintu pengampunan kiranya terbuka begitu. Tetapi ada suara 3 kali yang memanggil saya untuk kembali ke sana, Bapak Ibu ya, untuk kembali ke sekolah Alkitab itu 3 kali itu. Dan saya memang benar-benar itu belum memahami Alkitab gitu, belum memahami Alkitab, dan saya jarang baca-baca Alkitab begitu, hanya beberapa ayat saja, tetapi itu saya tidak mengerti. Tetapi pada waktu itu ada 3 kali memanggil saya gitu. Kalau setelah saya mengerti dan memahami bahwa itu ternyata ada kisah juga di kisah Samuel begitu ya, kisah Samuel juga sama gitu kan, dipanggil pada waktu itu. Nah tetapi itulah cerita yang dimana saya mengalami perjumpaan secara pribadi gitu kan, melalui suara begitu. Awalnya di situ, lalu saya kembali ke rumah, tetapi itu saya seperti ada dalam satu kebingungan dalam pikiran saya karena penasaran dengan suara itu, karena saya tidak pernah mendengar suara seperti itu begitu. Karena orang Muslim itu ketika di masjid paling ya percayanya yaitu ada jin Islam, ada jin kafir begitu ya. Nah, tapi saya di situ, tapi ini kok beda begitu ya. Nah, itu membuat saya penasaran. Itu saya bingung, seperti benar-benar hati saya itu digelisahkan begitu. Kalut gitu kan, nggak karuan. Kenapa pikiran saya kok seperti orang gila, dan hati saya itu benar-benar penuh dengan kegelisahan di situ. Nah, akhirnya banyak orang gitu nanya saya gitu kan, jalan, tapi saya nggak nyautin, seperti orang gila aja, seperti orang yang benar-benar kehilangan ingatan begitu kan ketika ditanya itu. Namun saya sudah cerita sampai di rumah, tiba di rumah begitu, dan saya itu masih dalam penasaran dengan suara itu. Namun setelah itu tuh kurang lebih mungkin sekitar pukul 1 lebih lah. Pukul 1 lebih itu tuh saya belum tidur karena masih penasaran dengan suara itu. Nah setelah itu saya terlelap sebentar, mungkin hanya beberapa menit saja begitu ya. Beberapa menit saja. Tapi itu seperti atap di atas itu terbuka begitu ya. Dan saya sempat ini mimpi atau bukan gitu kan, di situ tuh ada sadar atau antara sadar dan tidak sadar begitu. Jadi atap rumah itu di kamar saya itu tuh itu seperti terbuka, dan memang ada sosok gitu ya, seseorang yang memang itu datang menghampiri saya dan suruh memegang tangannya itu. Dia bawa tongkat dan suruh pegang tongkat itu dan jangan dilepaskan di situ. Nah setelah itu saya seperti dibawa ke 2 alam. Saya dibawa ke 2 alam itu, yaitu alam terang dan alam gelap di situ. Jadi itu saya diperlihatkan di situ, di mana itu ada tanah lapang begitu, ada tanah lapang. Jadi memang tidak ada apa-apa, tapi itu tanah lapang gitu. Tapi itu luas banget, tapi itu memang terang, tanah lapang tapi terang. Setelah itu saya dibawa lagi, ada 1 gerbang begitu, ada 1 gerbang. Tapi gerbang itu tuh memang besar sekali, dan itu ditunjukkan begitu ya, di gerbang itu ditunjukkan bahwa setelah dibuka gerbang itu, ternyata gerbang itu luarnya gelap sekali gitu kan, tidak ada 1 titik terang pun begitu, gelap sekali. Dan saya masuk ke ruangan itu. Tetapi sebelum itu tuh memang itu menunjukkan bahwa inilah tempat jikalau engkau percaya, yaitu menjadi satu-satunya harapan begitu, tempat di mana aku berada. Dan suatu saat kelak nanti kamu percaya kepadaku, kamu pun juga akan berada bersama-sama aku di tempat ini. Nah tetapi setelah itu ditunjukkan lagi ke tempat yang gelap itu, dan suruh memilih. Dan akhirnya saya sudah cerita dalam gerbang itu seperti
tertutup lagi pintu itu. Dan itu memang saya sulit sekali untuk menemukan gerbang tersebut, begitu kan, di mana saya ada di situ. Nah, setelah itu saya terus mengikuti lorong-lorong sambil di pinggir-pinggir begitu, gitu ya. Tapi ada satu lorong yang kecil di mana di situ ada satu titik terang yang memang itu agak cukup jauh, gitu kan. Memang sulit sekali untuk menempuh, yaitu untuk menemukan atau untuk menghampiri titik terang yang itu tuh, cahaya yang itu tuh sulit sekali dan sempit sekali. Saya seperti benar-benar untuk jalan ke situ tuh penuh dengan keringat begitu. Tetapi singkat cerita di situ menemukan lagi titik terang itu, dan akhirnya memang itu adalah tempat di mana awal saya dibawa ke situ, ke tempat itu. Tetapi setelah itu tidak ada orang. Setelah itu tidak ada orang, baru saya siuman atau sadar. Di situ baru saya langsung begitu, gitu kan. Nah, langsung begitu saya, loh, saya di mana ini, saya di mana ini, gitu. Nah, setelah itu tuh baru saya kembali keesokan harinya, saya kembali ke sekolah Alkitab, begitu. Ke sekolah Alkitab saya kembali. Nah, namun di situ saya belum terima begitu, karena prosesnya itu yang luar biasa. Dan akhirnya singkat cerita, yaitu saya jatuh sakit. Dan di situ memang saya masih tiap hari itu saya masih merokok, gitu ya. Cari tempat minum begitu, masih, karena itu masih keterikatan di situ. Nah, tapi setelah itu saya jatuh sakit. Nah, dalam jatuh sakit itu cukup lama. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ada rektor itu berkata bahwa kalau kamu pengen sembuh, ya kamu puasa 3 hari 3 malam. Namun saya menolak karena saya takut mati begitu ya, karena dalam keadaan yang masih sakit begitu, suruh puasa 3 hari 3 malam, nggak minum, nggak makan. Tapi setelah itu saya responilah, singkat cerita saya responi, dan akhirnya di situ setelah itu saya disuruh kerja lagi. Udah puasa 3 hari 3 malam, lagi dalam keadaan sakit begitu ya, disuruh suruh babat rumput begitu ya untuk rumah pemulihan pada waktu itu ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa begitu. Nah, tapi akhirnya setelah itu saya pulang itu dalam keadaan yang benar-benar lapar begitu. Tiba waktunya mau buka puasa, dan saya jatuh pingsan di situ, jatuh pingsan, dan pingsannya itu biasanya orang mungkin pingsan hanya beberapa menit saja, tetapi ini saya sampai berjam-jam. Tiba lagi saya siuman tengah malam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bangun lagi kurang lebih sekitar jam 1 malam lagi seperti itu. Saya siuman, orang-orang udah pada tidur begitu. Jadi disangka saya ini mati karena pingsannya cukup terlalu lama begitu ya. Jadi orang berkata bahwa ini ya mungkin dipegang juga sudah nggak ada ininya gitu kan, digini juga, jadi nadinya pun juga sudah seperti mati begitu kan. Jadi ada beberapa orang yang berkata seperti itu ya, teman-teman saya begitu ya di sekolah Alkitab di Bandung ini berkata bahwa kamu terlalu lama itunya sadarnya, dan memang seperti mati begitu. Tapi mereka berdoa untuk saya supaya benar-benar saya mengalami satu mujizat gitu kan, mengalami mujizat atau supaya bisa bangun lagi di situ. Nah, singkat cerita pukul 1 itulah saya seperti benar-benar saya siuman, saya sadar, dan penyakit saya itu yang saya alami itu tuh benar-benar itu terasa banget seperti diangkat gitu, seperti diangkat di situ. Dan itu benar-benar kerasa gitu kan, dimana saya punya penyakit. Saya sadar. Nah, setelah itu saya benar-benar, dan sadar itu, sebelum sadar itu memang saya diperlihatkan lagi ke dua alam itu gitu kan. Jadi seperti roh saya itu dibawa begitu kan ke dua alam itu tuh, diperlihatkan lagi dengan tempat yang sama begitu. Dan saya sadar lagi di situ. Nah, disitulah awalnya titik awalnya itu saya percaya kepada yaitu Isa Al-Masih. Demikian sobat kesaksian Mang Ujang. Jalele, tulakuja eman, dor. Ternyata gening Mang Ujang teh urang Bandung. Sobat Tama, cerita si Mang Ujang ini benar atau tidak? Sobat Tama yang tahu jawabannya, masuk akal atau tidak? Sobat Tama yang menilainya, karena Mimin Tama yakin. Sobat Tama selaku warganet pada cerdas. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Marangga Kasadayana. Terima kasih.